Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dokter dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok tutorial 8 yang dibimbing oleh Ibu Hestirina, izin untuk memaparkan terkait proyek festival gagasan kami yang kami beri nama Rata Tuli, ramah terhadap pasien tuli. Next. Berikut ini adalah 10 anggota dari kelompok tutorial 8. Next. Kami memaparkan presentasi proyek kami dengan menggunakan STAR Analysis, yang terdiri dari yang pertama adalah situation berisikan latar belakang berdasarkan situasi yang ada, yang kedua adalah task berisikan identifikasi masalah yang terjadi, yang ketiga adalah action yang berisikan aktivitas ratatouille yang kami lakukan, dan yang keempat adalah result, hasil dari aktivitas ratatouille. Next, yang pertama terkait dengan situation. Oke, alasan kami mengadakan kegiatan ratatouille ini karena ternyata prevalensi terhadap gangguan pendengarannya tercatat ya menurut WHO pada tahun 2021 terdapat 430 juta orang yang mengalami gangguan pendengaran. Di Indonesia sendiri ya pada tahun 2019 terdapat 7,03% atau sekitar 7 dari 100 orang yang merupakan penyandang disabilitas itu berupa gangguan pendengaran tuli. Next. Berikutnya, terkait dengan komunikasi pasien dengan dokter, pasien normal ini berkomunikasi dengan dokter ini biasanya menggunakan bahasa verbal. Sedangkan pada pasien tuli itu tidak bisa menggunakan bahasa verbal dan cenderung menggunakan bahasa isyarat atau berkomunikasi melalui pihak keluarga. Atau dapat juga menggunakan juru bahasa isyarat, tetapi masih kurang tersedia di rumah sakit. Dan bahkan pernah terjadi ya seseorang perawat itu menjadi juru bahasa isyarat dadakan di suatu rumah sakit di Indonesia. Next. Berikutnya, kami juga melakukan sebuah survei mengenai pengetahuan akan bahasa isyarat secara umum maupun yang sering digunakan dalam pelayanan kesehatan. Ditemukan hasil dari sebagian besar responden yang mayoritasnya adalah mahasiswa kedokteran ternyata tidak pernah mempelajari bahasa isyarat. Next. Lalu yang kedua terkait dengan teks. Next. Nah, dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, kami mengidentifikasi 3 masalah utama yang terjadi. Yang pertama yaitu adalah kesulitan dalam berkomunikasi bagi pasien penyandang tuli dengan dokter pada layanan kesehatan seperti di rumah sakit. Lalu yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan juru bahasa isyarat di Indonesia pada rumah sakit untuk pelayanan kesehatan pasien penyandang disabilitas tuli. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan para calon tenaga kesehatan mengenai bahasa isyarat Indonesia untuk pelayanan kesehatan pasien penyandang disabilitas tuli nantinya. Oleh adanya latar belakang situasi dan juga permasalahan tersebut, kami mengadakan sebuah action. Action kami dari kelompok tutorial 8 ini mengadakan sebuah kegiatan campaign yang diberi nama Rata Tuli, ramah terhadap pasien tuli. Next. Nah, konsep pelaksanaannya yang pertama di sini adalah jenis aktivitas berupa kampanye dengan metode pelaksanaannya online via platform Instagram yang kami beri nama Instagramnya adalah ratatuli.id dengan bentuk intervensi yaitu menyebarkan infografis dan video edukasi berupa kosakata bahasa isyarat yang digunakan dalam komunikasi dokter pasien. Next. Dengan diadakan kegiatan ini, tujuan ataupun goals yang diharapkan oleh kelompok tutorial kami adalah memberdayakan tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan dalam menangani pasien tunarungu atau tuli untuk mendapatkan hak dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan adil bagi mereka. Next. Sasaran yang dituju oleh kami di sini adalah sebagai sasaran umum yaitu masyarakat dan sasaran utamanya adalah para tenaga kesehatan dan calon tenaga kesehatan seperti mahasiswa ataupun mahasiswi kedokteran. Next. Untuk lini masa kegiatan ini, yaitu pada hari Kamis 31 Maret 2022, pukul 9 WIB itu dilaksanakan survei pretest dengan penyebaran Google Form pretest untuk mengukur pengetahuan awal viewers. Pukul 15.00 WIB pada hari yang sama juga dilakukan pengunggahan infografis pada feeds dan stories via Instagram ratatuli.id. Pada hari Jumat 1 April 2022, pukul 9 dilaksanakan pengunggahan video edukasi pada feeds dan story via Instagram ratatuli.id dan pada hari yang sama juga pukul 15 dilaksanakan evaluasi dan post-test dengan penyebaran Google Form post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan viewers. Dan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 1 sampai dengan 2 April 2022, tim asesmen melakukan rekapitulasi data. Next. Berikut merupakan hasil data yang kami peroleh. Boleh di next. Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan, terdapat 38 responden yang mengisi pretest dan posttest, sedangkan jumlah total viewers pada video yang diupload pada Instagram @ratatuli.id sebanyak 472 viewers per tanggal 3 April 2022 pukul 17.55 WIB. Berikut merupakan perbandingan hasil nilai pretest dan posttest untuk tiap soalnya.
Pada soal nomor 1, sebanyak 15 responden menjawab benar pada pretest dan terjadi peningkatan sebesar 22 responden, sehingga terdapat 37 responden yang menjawab benar pada post-test. Boleh di-next? Pada soal nomor 2, sebanyak 23 responden menjawab benar pada pretest dan terjadi peningkatan sebesar 15 responden, sehingga keseluruhan responden menjawab benar pada post-test. Boleh di-next? Pada soal nomor 3, sebanyak 22 responden menjawab benar pada pretest dan terjadi peningkatan sebesar 15 responden, sehingga terdapat 37 responden yang menjawab benar pada post-test. Boleh di-next? Pada soal nomor 4, sebanyak 16 responden menjawab benar pada pretest dan terjadi peningkatan sebesar 20 responden, sehingga terdapat 36 responden yang menjawab benar pada post-test. Pada soal terakhir, sebanyak 27 responden menjawab benar pada pretest dan terjadi peningkatan sebesar 10 responden, sehingga terdapat 37 responden yang menjawab benar pada post-test. Untuk hasil rata pretest, didapatkan rata-rata skor sebesar 27,11 dari total skor maksimal yaitu 50. Sementara itu, untuk hasil rata post-test, didapatkan rata-rata skor sebesar 46,68 dari total skor maksimal yaitu 50. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, indikator ketercapaian yang menjadi target keberhasilan kegiatan kami tercapai dengan tercapainya viewers lebih dari 200 view pada infografis dan video edukasi. Selain itu, terjadinya peningkatan pula pada pengetahuan sebesar 10% berdasarkan hasil pretest dan post-test. Berdasarkan keseluruhan data yang kami paparkan, kami menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan viewers sebanyak 43,14%, dan aktivitas dapat dikatakan sukses dengan meraih 472 viewers. Baik, demikian presentasi terkait aktivitas Ratatuli yang kami lakukan. Berikut ini adalah dokumentasi dan infografis dan juga video edukasi yang kami posting dalam akun Instagram ratatuli.id. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Halo, perkenalkan, nama saya Dr. A. U. R. O. R. A. Aurora. Keluhannya apa? Badan saya sakit. Saya pusing. Semoga lekas sembuh.